dumadi bukane kang wiworo. Tubuhnya tiba-tiba tergerak kaget setelah apa yang dialaminya ternyata hanyalah sebuah mimpi yang aneh. Untunglah dia segera terbangun. Dadanya berguncang cukup keras sehingga napas pun menjadi tak teratur. Amangkurat Agung berusaha menenangkan diri dengan mengatur nafasnya lebih pelan lagi. Malam dirasakan begitu panas sehingga membuat badannya terasa gerah. Tenggorokannya pun menjadi terasa kering. Amangkurat Agung segera menggeser tubuh untuk meraih kendi tanah pada meja kecil di samping ranjang. Air dingin di dalam tembikar kecil berleher panjang itu ditenggak cepat hingga kerongkongannya menjadi basah dan dada pun terasa lebih segar. Sang raja telah berbaring kembali di peraduannya. Tangan kanannya diangkat ke samping untuk mendekap erat tubuh sang wanita pujaan hati. Matanya kemudian menerawang ke langit-langit kamar, mengingat kembali apa yang baru saja dialaminya. Baru saja dia bermimpi yang begitu mengejutkan. Dalam mimpi itu, dirinya bersama sang istri tercinta bercengkerama di Segarayasa, bahkan sempat memadu cinta. Namun saat sedang berasik masuk, tiba-tiba ada seekor buaya besar yang menabrak perahunya hingga terbalik. Keduanya pun terjebur dari atas perahu yang terbalik. Amangkurat Agung berusaha meraih tangan sang istri yang terseret arus akibat gigitan si buaya yang mencengkeram kakinya erat-erat untuk ditenggelamkan ke dasar danau. Teriakan dan jeritan ketakutan sang istri begitu memilukan. Tangannya menggapai-gapai agar sang suami segera menolongnya. Tarik-menarik pun terjadi di antara dirinya dan si buaya. Namun apa boleh buat, tenaganya kalah kuat dengan tarikan binatang besar yang buas melahap istrinya untuk ditenggelamkan. Amangkurat Agung pun hanya mampu bertahan agar tak turut tenggelam. Namun tangannya terlepas dari genggaman sang istri. Ah, mimpi apa ini? Mengganggu kenyamanan tidur saja, gumamnya untuk menebis ketakutan di hati karena mimpi buruk itu. Amangkurat Agung berusaha memejamkan matanya kembali, namun dia merasa kesulitan untuk memejamkan mata. Rasa kantuk yang diharapkan datang lagi justru tak kunjung menjemputnya. Sementara wanita anggun di dalam pelukannya terlelap dalam buayan mimpi dengan dengkuran halusnya. Tangan kanan Amangkurat Agung mengelus rambut panjang sang istri pelan, lalu bibirnya mencium kening bersih itu penuh kelembutan. Dekapannya pun semakin erat diberikan meski hawa panas sedang dirasakan. Tangan kirinya kemudian meraba kain kecil di sebelah ranjang untuk dilapkan pada dada telanjangnya yang berkeringat sambil mendesah pelan. Kain itu kemudian dilapkan pula pada kening hingga seluruh mukanya untuk menghapus
butiran-butiran air hangat dari dalam pori-pori kulitnya. Sejenak kemudian Amangkurat Agung mengelus pelan lengan telanjang sang istri tercinta, mengusap rambut panjangnya yang beberapa butir telah beruban itu, dan kembali mengecup kening dan pipi sang istri penuh kemesraan. Ratu Mas Truntum hanya sedikit menggerakkan badan sambil mendesah lirih karena mendapat perlakuan itu. Sikapnya justru menunjukkan kemanjaan dengan semakin merapatkan tubuhnya kepada sang suami. Mata Amangkurat Agung menerawang langit-langit kamar. Pikirannya mengembara pada berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya dalam hari-hari terakhir ini. Kejadian-kejadian itulah yang rupanya membuat malam-malamnya menjadi gelisah, sehingga dirinya merasa kesulitan untuk memejamkan mata dan terlelap dalam tidurnya bersama sang istri. Entah bagaimana pikirannya kemudian mengembara pada peristiwa masa silam yang mempertemukan dirinya dengan wanita di sebelah yang menemani malam-malamnya di peraduan ini selama lebih dari 15 tahun. Bersama wanita ini, dirinya merasa aman dan nyaman, memasrahkan diri dalam ketidaksadaran di waktu terlelap dalam tidur. Tak ada rasa takut bila dalam tidurnya ia akan diracun atau dibunuh oleh sang istri. Pikiran cemas dan perasaan khawatir itu selalu menghantui jika dirinya berkunjung kepada istri-istri selir yang lainnya, sehingga membuatnya enggan untuk singgah bermalam bersama mereka. Baginya, Ratu Malang telah memberikan dan menyajikan segala yang diinginkannya, terutama kepuasan dalam hal oleh asmara bersama. Dia adalah pasangan sekaligus guru bercinta yang dapat mengantarkan dirinya pada kepuasan puncak persenggamaan. Amangkurat Agung teringat kembali dengan kata-kata sang Ibu Suri pada waktu belum mengawini Ratu Truntum. Nikailah istri muda Ki Panjang Mas Itungger, putri Ki Wayah yang jadi sinden kelangenan dalang-dalam itu rupanya memiliki katuranggan bagus. Dia itu memiliki yoni kencana. Dialah yang membuat pamor suaminya menjadi mencorong. Dia itu ibarat ratu pencono wungu bagi Damar Wulan atau Ken Dedes bagi Ken Arok di masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa pada masa lalu. Putri Ki Wayah itu ibarat Dewi Drupadi dalam cerita pewayangan yang tentu disayangi oleh dalangnya. Dialah yang membuat Ki Panjang Mas menjadi tenar dan digemari oleh banyak kalangan. Istrinya itulah yang menjadi jalaran. Dia itu ibarat jimat bagi hidup Ki Panjang, hingga siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan kobaran gairah hidup meskipun telah lama padam. Rupanya sang ibu mengetahui masalahnya yang paling pribadi. Memang sejak kehilangan wanita pujaan hati di masa keremajaannya, gairah Amangkurat Agung menjadi meredup. Bertahun-tahun sejak kematian Roro Mendut yang dianggap sebagai penyulut gairah cinta pertamanya, rasa cinta
seakan-akan telah hilang dari hidupnya. Lebih dari 3 tahun dirinya menjadi malas untuk mengenal perempuan lagi. Namun karena desakan sang ayah, dia pun menuruti perintah untuk dinikahkan dengan sepupunya sendiri, Raden Ayu Panguyun, putri Pangeran Pekik, dan Raden Ayu Pandansari, bibinya sendiri. Memang dengan menikahi Raden Ayu Pangayun, hasrat kelelakiannya sempat tumbuh kembali, sehingga pasangan muda ini memperoleh seorang anak lelaki yang kemudian diberi nama Raden Tejoningrat. Namun kebahagiaan tersebut hanya sekejap mata saja hadir. Belum genap 2 bulan persalinan sang istri, ternyata Ibu Tejoningrat itu harus menutup mata selama-lamanya. Amangkurat Agung begitu kecewa, hidup terasa tak adil baginya. Gairah kelelakiannya pun benar-benar padam. Dia enggan berhubungan kembali dengan perempuan. Hal itulah yang membuat Ibu Suri merasa cemas melihat nasib sang anak sulung, calon Raja Mataram, penerus tahta Sultan Agung ini. Berbagai cara dilakukan demi masa depan sang anak, hingga pilihan jatuh kepada wanita yang kini berbaring dalam dekapan Amangkurat Agung. Benar apa yang dikatakan dan dinasihatkan oleh sang ibu, bahwa dengan menikahinya, keperkasaan dirinya benar-benar berkobar kembali. Amangkurat Agung yang saat itu masih bergelar Adipati Mataram teringat kembali dengan nasihat sang ibu. Setelah memperoleh gambaran tentang Nyai dalam itu, dia pun berkeinginan untuk melihatnya secara langsung. Berbagai cara dilakukan, termasuk ketika harus menyamar sebagai kawula agar lebih leluasa menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Ki Panjang Mas dengan istrinya sebagai pesinden. Setelah melihat para sang pesinden, darah mudanya kembali terkesiap. Suaranya yang merdu saat menyinden membuat dirinya terpesona dan kagum. Ada kewibawaan yang menyelimuti penampilan sang sinden yang anggun dan menawan itu. Bentukan bagian-bagian tubuhnya yang disempurna, kemolekannya membuat sang putra mahkota Mataram menjadi kesengsem dan cinta berat. Matanya dikaburkan oleh cahaya keindahan yang ditebarkan oleh perempuan itu, sehingga tidak peduli lagi kalau dia sudah menjadi istri orang lain. Dorongan suara aneh kemudian membisiki dirinya untuk memperistri sinden itu. Maka dengan kemantapan hati, berbagai cara pun dilakukan demi mendapatkan wanita yang membuat matanya begitu terpesona. Keinginannya tidak ada yang berani membendung, meski harus ada yang dikorbankan. Meskipun pada saat itu Nyai Dalem sedang hamil 3 bulan, Adipati Mataram tak peduli. Apapun akan diusahakan agar wanita pilihan Ibu Suri dapat terlaksana sebagai pendampingnya. Dia percaya bahwa wanita itulah yang akan mengantarkan kejayaannya kelak di kemudian hari. Benar saja, wanita yang kemudian terlaksana diambil istri itu memiliki keistimewaan yang tak ditemukan pada wanita-wanita yang lainnya.
Derajatnya pun diangkat dengan memberinya anugerah sebagai permaisuri raja bergelar Ratu Mas Truntum, yang artinya pakaian batik yang menyenangkan dan membuat makanya menjadi semakin percaya diri dan bersinar kewibawaannya. Kedudukannya kemudian adalah sebagai Ratu Wetan yang menghuni keputren sebelah timur istana. Semenjak itu, dia pun berani menguji kejantanan dengan mengawini banyak perempuan lain, bahkan jumlahnya lebih dari 40 istri. Demi rasa sayang dan menjaganya, maka anak tirinya itu pun diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan anak kandungnya sendiri. Amangkurat Agung percaya bahwa kewibawaan sebagai Raja Mataram adalah berkat sang istri pula. Putra tiri yang bernama Raden Natabroto itu kemudian mendapat kedudukan yang sejajar dengan anak-anak raja yang lainnya. Rasa sayang yang berlebihan itulah yang di kemudian hari menimbulkan rasa iri, cemburu, dan kekisruhan pada istri dan anak-anak kandung yang lain. Oleh karena itu, demi keselamatan pula, sang raja memerintahkan agar anak itu mendapatkan pengamanan yang ketat supaya terhindar dari niat buruk orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan dirinya di istana. Kini Raden Natabroto semakin beranjak dewasa, namun rupanya anak muda itu tahu diri karena bukan keturunan langsung Raja Mataram. Sehari-hari dirinya disibukkan dengan kegemaran olah seni budaya dan agama sebagaimana yang diajarkan oleh sang ibu di padepokannya. Mungkin saja dari hal itulah para istri saling bersaing. Mereka takut jika Ratu Truntum akan menurunkan anak yang di kemudian hari menggantikan kedudukan sebagai Raja Mataram. Istri tercintanya ini kemudian tidak disenangi oleh istri-istrinya yang lain, bahkan terlihat gelagat untuk memusuhinya. Berbagai cara dilakukan, termasuk mengguna-guna atau meracuni makanan dan minuman yang disajikan untuknya. Amangkurat Agung sangat percaya dengan segala ucapan Ratu Truntum, terutama keluhannya tentang sikap para istri lain yang memusuhi dirinya. Kemarahan pun ditimpakan kepada siapa saja yang berani menyakiti sang istri tercinta. Dia pun menjadi curiga ada pihak-pihak yang sengaja mengganggu hubungan dirinya dengan garwa kinasih tersebut. Ada perasaan aneh, sedih, dan menyesal karena telah berpuluh tahun menidurinya, tetapi hingga sekarang pun tak membuahkan hasil dari benih yang ditabur ke dalam rahim sang istri. Amangkurat Agung tetap merasa sehat, jantan, dan penuh kegairahan dalam olah asmara bersama Ratu Truntum. Bahkan benih yang ditaburkan di rahim istri-istri yang lain mampu menghasilkan puluhan anak. Demikian juga Ratu Truntum yang senantiasa segar menggairahkan itu pun pernah memiliki keturunan sebelum dinikahinya. Adakah yang salah dengan mereka berdua? Berbagai cara telah diusahakan, termasuk mengadakan ruatan Sukerto agar dapat menghilangkan daya buruk yang melingkupi hubungan pasangan ini. Akhirnya ketidakpuasan dan kecurigaan pun diarahkan kepada istri-istri lain beserta keluarganya
yang dianggap mengganggu hubungan dirinya dengan Ratu Truntum hingga tak mendapatkan keturunan. Tiba-tiba saja lamunan Amangkurat Agung menjadi buyar karena sang istri bergerak pelan dan menengadah sehingga wajahnya sangat dekat dengan mukanya. Wanita itu pun sedikit menggeliat dan membuka mata pelan-pelan hingga keduanya saling bertatapan. Amangkurat Agung tersenyum demi melihat mata bening bagai bintang kejora itu. Meskipun tersaput oleh rona kemerahan karena baru terbangun dari tidur, namun sinarnya tetap memancar terang menembus matanya. "Belum tidur, Kang Mas," desah suaranya begitu lembut. Amangkurat Agung tetap tersenyum memandang sang istri dan menggeleng pelan. Tentunya banyak yang sedang kau pikirkan," sambung sang istri dengan menyunggingkan ulasan senyuman manis. Amangkurat Agung hanya mengangguk pelan. Ratu Truntum pun menggeserkan tubuh dan mengelus pelan dada sang suami. Usapan lembut itu membuat perasaan suaminya menjadi tenang dan merasa ditemani. Saat itu sikap Ratu Truntum bagaikan seorang ibu yang hendak membuat sang anak beristirahat nyaman di dalam pelukannya. Namun Amangkurat Agung menginginkan lebih. Kecemasan akan mimpinya itu tergambar kembali dalam pikirannya. Dia benar-benar khawatir kehilangan wanita yang sangat disayanginya. Dia adalah seorang ibu sekaligus seorang istri. Pelukannya semakin merapat hingga keduanya saling berdekatan erat dan saling menggesekkan tubuh telanjang mereka. Hawa malam pun meniupkan gairah cinta kepada keduanya ketika dua tubuh yang telanjang itu saling bersentuhan. Naluri pun menuntun untuk memberikan sesuatu yang lebih bagi kemesraan dan kesahduan hasrat kasih sayang pasangan itu. Bagaikan bayi yang butuh belayan kasih dan air susu sang ibu, Amangkurat Agung pun segera berlindung di dada montok wanita bertubuh molek itu. Hasratnya tumbuh untuk segera menyesap dalam-dalam wadah air kehidupan yang tersuguh menggairahkan di hadapannya, agar dahaganya dapat tertuntaskan dalam rengkuhannya, agar kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan dapat lenyap dari pikiran dan perasaannya. Ratu Truntum tertawa geli mendapat perlakuan sang suami yang bagaikan bayi raksasa itu. Namun dia pun menyukai perbuatan itu. Kedua tangan direntangkan untuk memeluk sang suami erat-erat, kemudian mengusap lembut punggung hingga kepalanya. "Tuntaskan sepuas-puasnya, Kang Mas. Buat tubuhmu kembali nyaman bersamaku agar kau dapat kembali tidur nyenyak," bisiknya di telinga sang suami dengan suara mendesah dan bergetar.